Kami keluar dari toko buku. Untuk pertama kalinya, Anita menggait tanganku dan menggandengnya Mesa berjalan bersama. Aku membiarkannya melakukan itu. Sebelum ke episode selanjutnya, support dengan kritik dan sarannya tulis di komentar. Terima kasih. Itu, aku tak perlu merasa ini sesuatu yang salah lagi. Mungkin memang sudah waktunya aku mempublikasikan hubunganku dengannya. Lagi pula, jika dengan penampilan biasa begini, tak akan ada yang menyangka jika aku dan Anita berbeda jauh umurnya. Mereka pasti mengira aku dan dia seperti adik kakak. Yah, setidaknya aku tak seperti om-om. Mau beli makanan buat bekal nanti gak? Mumpung kita masih di sini, tawarku. Boleh, tapi kita masuk ke studio foto dulu yuk. Aku mau foto-foto sama Om, jawabnya sambil menarik tanganku menuju studio foto. Anita menarik tanganku masuk ke sebuah studio foto kecil yang mungkin hanya muat beberapa orang saja. Kalau mau foto ngapain harus masuk ke sini? Kan bisa foto di HP, ucapku. Di HP udah biasa, kalau ini kan dicetak. Aku bisa tempelin di dinding kamar. Hehehe, jawabnya cengengesan. Aku menurut saja. Larissa mengajakku berfoto dengan berbagai pose dan gaya. Dia tampak ceria saat foto-foto kami telah dicetak dan menyimpannya di dalam tasnya. Om, boleh beli skincare? Lotionku habis. Pintanya, boleh. Ayo, ajakku. Aku dan Anita pun pergi ke toko penjualan perlengkapan perawatan tubuh wanita. Aku membiarkan Larissa memilih apapun yang dibutuhkannya. Aku tak melarang. Aku ingin dia merawat tubuh dan wajahnya untukku. Larissa membawa beberapa produk perawatan kulit di keranjang. Kami pergi ke kasir untuk membayarnya. Setelahnya, aku dan dia keluar dari toko itu untuk mencari snack dan minuman yang akan dibawa Anita ke perkemahan. Rafli, panggil seseorang di seberang tempat kami berjalan. Aku menoleh. Vera berada di sana, melambaikan tangan padaku. Tapi dia tak sendiri, dia bersama Fendi. Aku tersenyum, Vera menghampiri kami. Hei, kamu di sini juga? Tanyanya padaku. Kan, ya, aku ajak Anita jalan-jalan sekalian beli buat bawaannya nanti ke perkemahan, jawabku. Hai Anita, sapa Vera pada Anita. Hai Tante, jawab Anita. Sontak saja sebutan Tante membuat wajah Vera malu. Aku terkekeh. Jangan Tante Sa. Ini Kak Vera, teman saya. Masih muda jangan dipanggil Tante, ucapku masih terkekeh. Begitupun Fandi, dia juga tampaknya menahan tawa karena kekasihnya disebut Tante. Maaf Kak, soalnya kakak temannya Om. Jadi aku panggilnya Tante. Heyeni, Anita cengengesan. Gak apa-apa kok, cuma agak kaget aja, jawab Vera malu. Vera mendekat pada Anita, lalu mencubit pipinya gemas. Keyawowo, ternyata kamu aslinya lebih imut ya. Ih, gemes. Vera memperlakukan Anita seperti anak kecil. Dia tampaknya suka dengan Anita. Anita hanya tersenyum diperlakukan seperti itu. Dia tak menepis tangan Vera. Kakak juga cantik, puji Anita, membuat Vera merona di pipi. Pantasan aja si bos suka dan muda. Kalau secakap Anita sih, siapa yang gak mau? Vera menyindirku. Udahlah, lagian baru kali ini si Rafli jatuh cinta. Bukannya bagus, itu membuktikan kalau dia gak suka yang berbatang. Udahlah, lagian baru kali ini si Rafli jatuh cinta. Bukannya bagus,
Itu membuktikan kalau dia nggak suka yang berbatang. Hahaha, Fendi menimpali dengan tawarnya. Sialan, umpatku. Fendi dan Vera tertawa melihatku yang kesal. Kalian ngapain di sini? Kencan, tanyaku pada Vera dan Fendi. Iya, aku sama Fendi mau nonton, mau gabung? Ajaknya. Memang, terserah Anita sih kalau aku. Gimana sah? Mau, aku berbalik pada Anita. Boleh jawabnya. Vera langsung menggandeng tangan Anita untuk membawanya ke bioskop. Kulihat mereka akrab, seolah sudah saling mengenal lama. Aku senang jika Anita memiliki teman. Setidaknya dia akan merasakan memiliki sosok seorang kakak perempuan penyayang seperti Vera. Kulihat mereka berjalan bergandengan tangan. Tinggi mereka lumayan jauh berbeda. Vera memiliki tinggi yang hampir sama denganku, sedangkan Anita hanya 155 cm. Jika dilihat seperti itu, mereka memang seperti adik kakak. Itu cewek lu? Tanya Fendi dengan mata yang menatap Anita yang kini tengah berjalan bersama Vera. Istri, jawabku singkat. Fendi berhenti melangkah dan menoleh padaku. Serius? Kapan nikah? Tanyanya tak percaya. Udah mau 3 bulan, jawabku tenang. Tapi kayaknya dia masih anak-anak timpalnya. Dia emang masih botol bro. Umurnya baru 17 tahun, masih sekolah, jawabku. Seriusan? Gila lu nikahin anak di bawah umur? Fendi masih tak percaya. Ya, seriuslah, dia istri gue. Biarpun masih sekolah, tapi dia cukup dewasa. Lu tanya aja sama Vera tentang detail awal mula gue nikahin dia. Gue udah cerita semuanya sama Vera, jelasku. Aku malas menjelaskan. Fendi mangut-mangut. Kami terus berjalan keluar dari mal, menuju bioskop yang letaknya tak jauh dari gedung mal. Sesampainya di bioskop, aku membeli 2 tiket untukku dan Anita, lalu membeli camilan dan snack untuk dinikmati saat menonton. Aku memilih tempat duduk yang berada di belakang, karena aku tak suka menonton terlalu dekat. Anita duduk di sampingku, sedangkan Vera dan Fendi duduk bersebelahan dengan kami, terhalang 2 kursi. Mungkin mereka ingin bermesraan, jadi memilih sekat untuk tempat duduk kami agar tak begitu dekat. Hehe, si modus si Fendi nih. Film diputar. Kami menonton film horor. Anita menikmati popcornnya dan matanya fokus menatap layar. Di awal film Anita tampak tenang karena belum ada adegan seram. Tapi di tengah-tengah film, Anita menempel padaku. Tangannya mencengkeram erat bajuku. Katanya suka horor, tapi kok takut? Ledekku. Suka horor itu kalau cuma dibaca om, kalau film mah takut. Jawabnya sambil menutup mata. Sama aja, bilang aja takut. Ledekku lagi. Ih, rengeknya manja, semakin mengeratkan tangannya di tanganku. Aku terkekeh. Rupanya Anita takut film horor. Film yang kami tonton sama seperti film horor biasa, yang ternyata ada adegan ciuman, di mana filmnya menceritakan sepasang kekasih yang tengah jatuh cinta, namun kekasih prianya dibunuh di atas ranjang mereka. Saat melihat adegan ciuman, aku jadi ingin melakukannya. Tapi apa aman di tempat seperti ini? Aku menoleh ke tempat duduk Fendi dan Vera. Rupanya mereka sedang berciuman juga. Samar-samar kulihat, dibantu cahaya layar bioskop yang menyala, aku bisa melihat mereka berciuman. Ceka, si Fendi beneran modus. Aku melihat Anita yang kini matanya fokus menatap layar. Aku ingin menciumnya,
Tapi aku takut orang-orang memperhatikan kami. Meski gelap tapi tetap saja akan samar terlihat. Aku menatap sekeliling, mereka juga fokus menonton. Sah, boleh cium? Tanyaku. Anita menoleh padaku. Gak mau ah, malu jawabnya menolak. Malu kenapa? Kan gelap, tanyaku lagi. Tetap aja kelihatan om. Lihat Kak Vera sama pacarnya. Kelihatan kok lagi ciuman, jawabnya lagi yang memang cukup pemalu. Ternyata Anita juga memperhatikan mereka. Di rumah aja ya. Nanti om bisa cium aku sepuasnya. Lebih juga boleh. Tambah Anita menggenggam tanganku erat. Aku menyerah. Aku kembali menyandarkan punggungku di kursi bioskop. Kami menonton hingga film usai. Lampu kembali menyala. Aku dan yang lain keluar dari bioskop. Mau kemana lagi? Tanya Vera. Kayaknya aku mau ajak Anita beli makanan buat dibawa nanti. Udah mau sore soalnya, jawabku dengan menatap Arloji. Oh, ya udah. Kalau gitu aku sama Fendi duluan ya. B. Jason. B. Cantik. Vera melambaikan tangan pada kami dan pergi bersama Fendi. Aku mengajak Anita untuk membeli snack dan minuman yang belum sempat dibeli. Setelah membeli beberapa snack, aku memutuskan untuk membawanya pulang karena hari sudah mulai sore. Di dalam mobil Anita tertidur, mungkin dia lelah. Sesampainya di rumah, aku tak berani membangunkan Anita, kasihan jika dibangunkan, tidurnya akan sangat terganggu. Aku pun memangku tubuhnya, membawanya masuk dan menidurkannya di kamar. Aku membuka sweater yang dipakainya agar dia tak merasa gerah. Aku menatap wajahnya. Vera, benar, Anita memang sangat imut. Aku mengecup bibirnya singkat, tak mau mengganggu tidurnya. Setelahnya aku keluar dan mengambil belanjaan yang kami beli tadi. Aku merebahkan tubuhku di sofa. Kurasakan mataku mengantuk. Aku pun tertidur. Aku sudah bersiap sejak pagi. Aku mengepak barang-barangku tadi malam, sehingga aku tak begitu harus terburu-buru bersiap. Aku cukup santai. Hanya tinggal menunggu beberapa saat saja untuk pergi ke bandara. Anita membuatkan sarapan untukku dan kami makan sarapan bersama-sama. Oh, berapa lama om di sana? Tanyanya. Mungkin sekitar 1 minggu, jawabku sambil menikmati sarapan buatan Anita. Kalau om pergi selama itu, aku sendirian dong di rumah. Anita merengut seolah tak mau ditinggalkan. Kamu bisa ajak teman-teman kamu menginap di sini, supaya ada teman selagi saya nggak ada, balasku. Anita tak berkata lagi. Dia memainkan sendok mengaduk-aduk makanannya dengan tatapan mata kosong. Bibirnya cemberut. Aku tahu, Anita tak mau aku tinggalkan. Ini untuk pertama kalinya aku meninggalkan dia sendiri setelah kami menikah. Pasti akan sulit untuknya jika aku tak ada. Terlebih lagi, di rumah ini hanya kami berdua. Jika aku pergi, maka Anita akan sendirian. Tapi aku juga tak bisa membatalkan perjalananku. Dapat kulihat wajah Anita yang sedih, membuatku tak tega. Aku bangkit dari kursiku mendekatinya. Kubopong tubuhnya dan membawanya ke ruang tamu. Aku duduk di sofa dengan Anita yang kududukkan di pangkuanku. Jangan sedih dong, nanti saya nggak bisa pergi. Kan saya kerja buat kamu juga. Kalau saya banyak uang, saya bisa membiayai kamu sampai kamu sukses, ucapku membujuk Anita agar tak sedih lagi. Senyum dong, nanti saya telepon kamu kalau sudah sampai, pintaku menjawel dagunya. Tapi Anita tetap seperti tadi, tak berubah sama sekali. Kamu kan besok kemping,
Kamu juga bisa senang-senang sama teman-teman kamu. Makanya jangan sedih lagi ya. Aku kembali membujuk Larissa. Ome, ucap Anita lirih menyebut namaku. Om pergi sama Kak Vera, kan? Apa kalian akan tidur satu kamar berdua di hotel? Tanyanya sungkan, kepalanya menunduk. Astaga, jadi Anita sedih? Karena itu, dia cemburu karena aku akan pergi dengan Vera. Dia pasti memikirkan hal-hal gila tentang kami. Aku menepuk jidatku dengan menahan tawa. Kamu sedih gara-gara itu? Tanyaku berusaha menahan tawaku karena tingkah konyolnya. Iya, soalnya Om sama Kak Vera cocok jadi suami istri. Kak Vera juga cantik. Om pasti akan jatuh cinta sama Kak Vera. Jawab Anita malu. Saya sama Vera teman sejak SMA. Saya nggak pernah suka sama dia lebih dari teman. Sejak dulu kami memang akrab karena Vera tipe orang yang supel dan nggak malu-malu. Kalau saya memang suka sama Vera lebih dari itu, saya pasti akan menikahi Vera lebih dulu daripada kamu. Jawabku menjelaskan pada Larissa tentang hubunganku dengan Vera. Tapi Kak Vera cantik, Om bisa aja tergoda. Apalagi kalau tidur sekamar sama dia. Anita semakin mengerucutkan bibirnya. Aku yakin dia membayangkan sesuatu yang gila tentangku dan Vera selama kami di sana nanti. Ya enggak lah, masa saya sekamar sama Vera? Kami akan menyewa kamar hotel berbeda. Lagian saya pergi gak cuma sama Vera kok, tapi sama 3 orang lainnya juga. 2 cewek 3 cowok, termasuk saya. Jelasku secara rinci, agar Anita tak memikirkan hal gila. Beneran? Tanyanya tak yakin. Sumpah demi Allah, saya pergi berlima ke sana, bukan cuma berdua. Kamu bisa video call nanti, buat mastiin. Jawabku sambil bersumpah. Ya udah, aku percaya. Jangan macam-macam di sana ya Om. Kalau Om berani main-main sama cewek, aku sumpahin pisang Om gak akan bangun. Buah, Anita mengancamku. Wajahnya sangat jutek. Gak dong, saya janji, saya akan menguatkan iman dan imin saya selama jauh dari kamu. Puas? Tanyaku menegaskan. Sebaliknya kamu kan di perkemahan campur tuh cewek cowok. Awas aja kalau berani macam-macam. Saya sumpahin kalian diseruduk babi hutan kalau berani pacaran di belakang saya. Aku balik mengancam. Jelas saja aku juga tak rela jika Anita berpacaran dengan lelaki lain. Ih, enggak dong, kan tenda cewek dan tenda cowok itu dipisah. Lagian ada guru kok di sana yang mengawasi kami. Mana mungkin kami berani nakal? Anita membela diri. Alah, kalau yang nakal mah nakal aja. Jawabku ketus. Oh, nuduh aku nakal ya? Anita melotot padaku sambil berkacak pinggang. Enggak. Bukan gitu maksudnya. Anak-anak lain aku gelagapan. Aku kelepasan bicara. Anita memalingkan muka, melipat 2 tangannya di dada. Pokoknya kita sama-sama jaga hati, jaga diri, dan saling jaga kepercayaan aja. Kalau kamu percaya sama saya akan selalu setia. Dan saya juga percaya sama kamu, ucapku menegaskan. Iya, aku percaya Om, jawab Anita, cuek tanpa menoleh. Kali ini, dia membuatku kesal. Aku gemes sekali jika dia cemberut seperti itu. Aku menarik tangan Anita hingga bibir kami bertemu. Aku melumat bibirnya liar. MPH? Anita ingin berbicara, tapi aku tak memberikannya kesempatan. Aku semakin memperdalam ciumanku padanya. Anita, yang masih duduk di pangkuanku,
berusaha melepaskan diri dengan memukulkan kepalan tangannya ke dadaku pelan. Tapi aku malah semakin menekan kepalanya agar ciuman kami semakin dalam dan panas. Tangan yang lainnya memegangi tangannya agar tak bergerak. Aku tak berani menyentuh bagian lain dari tubuh Anita. Aku hanya berani menyentuh bibir, tangan, dan kepalanya saja. Selebihnya aku tak berani karena bagian yang lainnya bisa membuatku kalap. Cukup lama aku menikmati bibirnya. Aku melepaskannya setelah aku puas. Sejujurnya aku ingin melakukan lebih. Hasrat dalam diriku selalu bangkit ketika aku menyentuh dan mencium Anita. Tapi aku selalu berusaha menahan diri. Aku tak bisa melakukannya. Om, kok ganas banget? Sakit. Anita memegangi bibirnya yang memerah akibat ciuman ganasku tadi. Maaf, habisnya saya nggak bisa melakukan lebih dari itu. Saya nggak mau kebablasan aku meminta maaf. Tadi aku terlalu agresif padanya hingga aku mengulung bibirnya dalam. Kan aku udah bilang, Om bisa melakukannya. Om ya aja yang nolak. Timpal Anita ketus. Harusnya kamu senang karena saya masih berusaha menahan diri. Menahan diri itu sulit loh. Jawabku, terserah mau aja, asal dosanya jangan ke aku. Om yang nolak soalnya. Balas Anita menggesekkan hidungnya dengan hidungku. Aku tersenyum. Aku mendekap Anita di pelukanku. Aku ingin puas memeluknya sebelum aku pergi. Anita bersandar di dadaku. Kurasakan dia menghirup aroma tubuhku. Dia bilang dia menyukainya. Anita memasukkan jari-jarinya ke sela-sela jariku dan merapatkannya erat. Cukup lama kami bermesraan seperti itu. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Vera mengirimkan chat padaku. Aku udah di bandara nih. Kamu belum datang. Tanyanya dalam pesan chat. Aku pergi sekarang. Apa yang lain udah datang? Balasku. Udah, tinggal kamu doang, balas Vera dengan menyertakan emoji kesal. Aku tertawa ringan. Aku berangkat sekarang, balasku lagi. Aku menurunkan Anita dari pangkuanku dan memasukkan ponselku ke dalam saku. Saya harus pergi sekarang. Penerbangan sebentar lagi. Ucapku sambil menatap arloji di tanganku yang menunjukkan pukul 7.05. Aku segera mengambil koperku dan berjalan ke teras rumah. Anita mengantarku. Aku memasukkan koper ke dalam mobil. Aku siap untuk pergi. Aku hampir melupakan sesuatu. Aku merogoh saku celanaku, mengambil dompet dan membukanya. Aku mengeluarkan kartu ATM dan memberikannya pada Anita. Gunakan sebaik mungkin. PIN-nya tanggal lahir kamu. Kamu juga bisa menghabiskan waktu dengan teman-teman, tapi jangan kebablasan ya. Aku berpesan. Anita mengangguk patuh. Aku kembali memeluknya singkat, kemudian mengecup pipi dan keningnya lembut. Anita mencium punggung tanganku. Taksim, jaga diri baik-baik di rumah, jangan keluyuran malam. Aku kembali berpesan sebelum pergi. Anita mengangguk dan tersenyum, melambaikan tangan padaku. Aku membalas lambaian tangannya dan pergi. Aku berharap saat aku tak ada dia akan selalu baik-baik saja. Tuhan, aku titipkan dia padamu, engkaulah sebaik-baik penjaga. Om Rafli pergi untuk melakukan perjalanan bisnis di Medan. Membuatku jadi sendirian di rumah. Aku sebenarnya tak ingin Om Rafli pergi, tapi mau bagaimana lagi? Bukankah pekerjaannya sangat penting, sehingga tak boleh ditinggalkan? Setelah mengantar Om Rafli sampai ke halaman rumah, aku kembali masuk ke rumah dengan kartu ATM di tanganku.
yang diberikan Om Jason padaku sebelum pergi. Aku duduk di sofa, mataku menatap benda tipis itu di tanganku. Jujur saja, aku tak pernah memegang kartu ATM milik suamiku itu. Biasanya dia akan memberikanku jatah jajan setiap harinya secara tunai. Tapi kali ini, aku harus mengambil uang sendiri. Aku memasukkan kartu itu ke dalam soft case ponselku, agar mudah kubawa kemanapun tanpa harus membawa dompet. Aku masuk ke kamar Om Rafli, merebahkan tubuhku di atas tempat tidurnya. Aku mengubah posisiku menjadi telungkup. Aku menghirup aroma tubuh Om Rafli di spray bekas tidurnya semalam. Aku sangat suka dengan aroma tubuh suamiku yang selalu wangi, hingga aku tak bisa jauh darinya. Mencium aroma tubuh suamiku membuatku merasa dia masih mendekapku, seperti tadi sebelum dia pergi. Entah apakah aku bisa menjalani hari-hariku tanpa dia atau tidak. Karena selama aku menjadi istrinya, semuanya diatur olehnya. Dia juga selalu berusaha untuk selalu ada untukku. Pasti berat sekali rasanya jika Om Rafli tak ada. Tapi, sudahlah, toh dia akan kembali seminggu lagi. Aku juga besok akan pergi berkemah di hutan bersama teman-teman. Aku pasti bisa melalui hari tanpa suamiku. Hai, aku Anita Amandina Permana, usiaku 17 tahun. Aku masih bersekolah di bangku kelas 1 detik ma. Mengapa aku masih kelas 1 detik ma? Padahal usiaku sudah 17 tahun. Karena aku sempat menunda masuk ke SMP selama 1 tahun. Dikarenakan dulu kami tak tinggal menetap di satu tempat. Aku dan orang tuaku sering berpindah-pindah, mengontrak mengikut pekerjaan. Ayahku yang memiliki pekerjaan sebagai sopir truk. Ayah sering membawa kami pindah dari satu kota ke kota lainnya. Hingga akhirnya kami tinggal di kota ini. Setelah ayah mendapat pekerjaan sebagai sopir taksi, kami tinggal di sebuah kontrakan berukuran sedang, cukup untuk kami bertiga. Disinilah aku mulai masuk sekolah SMP. Meski tertinggal 1 tahun, tapi aku bisa mengejar keterlambatanku hingga aku dapat masuk sekolah SMA swasta dengan nilai yang bagus. Orang tuaku membuka sebuah warung makan kecil-kecilan di pinggir jalan setelah ayah mendapatkan modal dari hasil mengumpulkan gajinya sebagai sopir. Tentu saja, sisa dari membayar biaya sekolah dan juga kebutuhan sehari-hari kami. Sepulang sekolah, aku selalu membantu ibu di warungnya, sekedar mengantarkan pesanan atau membantu memasak. Aku jarang ada waktu untuk bermain dengan teman, karena aku lebih suka membantu orang tuaku di warung sambil belajar. Kehidupan kami yang sederhana dilimpahi kebahagiaan. Meski terkadang kami kekurangan, tapi ayah tak pernah menyerah untuk berusaha mencukupi kekurangan kami. Hingga hari itu tiba, di mana hari yang berhasil menghancurkan kebahagiaan hidupku. Hari itu aku masih di sekolah, masih dalam proses belajar mengajar. Setelah jam istirahat, tiba-tiba kepala sekolah memanggilku. Dia memintaku untuk segera ke rumah sakit. Katanya orang tuaku mengalami kecelakaan. Dengan perasaan campur aduk, aku diantarakan oleh kepala sekolah dengan motornya ke rumah sakit. Setelah tiba di sana, aku melihat kedua orang tuaku terkapar di atas ranjang rumah sakit dengan keadaan berdarah-darah. Segera saja aku berlari dan menghambur memeluk ayahku yang sekarat. Sedangkan ibuku, beliau sudah berpulang, lebih ibuku yang sudah hampir kaku. Aku menangis memintanya untuk bangun kembali. Dulu, aku menangis histeris melihat kedua orang tuaku seperti itu. Aku
memeluk jasad ibuku yang sudah hampir kaku. Aku menangis memintanya untuk bangun kembali. Tanpa orang tuaku, aku tak memiliki siapapun lagi. Aku tak punya saudara ataupun kerabat. Aku akan menjadi gadis yang hidup sebatang kara. Kulihat ayahku yang sedang diberikan pertolongan oleh dokter. Aku semakin tak tega, tangisku tak dapat kuhentikan. Kepala sekolah menenangkanku, tapi aku tak bisa tenang. Bagaimana bisa aku tenang sedangkan orang tuaku sedang berada di antara hidup dan mati? Seorang pria menghampiri ayahku yang sekarat. Dia meraih tangan ayahku dan meminta maaf. Aku tak tahu siapa dia saat itu, karena dia begitu asing bagiku. Tolong maafkan saya, Pak. Saya tidak sengaja. Ucapnya lirih meminta maaf dengan tulus kepada ayahku. Naku, ucap ayah terbata-bata. Kulihat tangan. Ayah menggenggam tangan pria itu erat. Mata bapak melotot seolah menahan sakit. Lalu, tangan ayah terlepas begitu saja dari tangan pria itu. Mata ayah tertutup rapat. Pria itu terkejut. Tangannya menyentuh denyut nadi ayah yang ternyata sudah tak ada. Ayahku berpulang menyusul ibu. Tidak ada. Jeritku histeris ketika ku tahu bahwa ayah juga pergi meninggalkanku. Aku berlari menghambur memeluk tubuh ayahku yang sudah tak bernyawa itu. Kenapa ayah tinggalkan Larissa juga? Kenapa ayah? Aku berteriak seperti orang gila. Dokter dan kepala sekolah berusaha menenangkan aku yang sangat histeris kehilangan kedua orang tuaku di hari yang sama. Hatiku sangat sakit, seolah terkoyak dan hancur berkeping-keping. Kulihat pria tadi menundukkan kepala setelah mengacak rambutnya kasar. Dia seolah menyesali sesuatu. Aku terus menangisi kedua orang tuaku yang kini telah menjadi jenazah. Aku tak tahu bagaimana melanjutkan hidupku setelah mereka pergi. Hari itu juga kedua orang tuaku dimakamkan di pemakaman umum. Setelah orang tuaku dimakamkan, aku kembali ke kontrakanku dengan linangan air mata yang tak dapat dihentikan. Aku merungkuk di sudut ruangan sempit itu, menangis terseduh meratapi nasibku yang malang. Kini, aku menjadi yatim piatu di usiaku yang masih belia, yang masih membutuhkan kasih sayang mereka. Tok-tok-tok pintu kontrakanku diketuk seseorang dari luar. Aku tak menghiraukannya, aku tak peduli. Aku tak ingin ada yang menemaniku. Aku ingin sendiri menangis sepuasnya. Tapi, pintu terus-menerus diketuk seseorang, hingga membuatku terpaksa harus membukanya. Aku menghapus air mataku dan membuka pintu. Kulihat seorang pria dengan setelah resmi kantoran berdiri di depanku. Tubuhnya tinggi tegap dengan dada yang bidang. Rupanya sangat tampan, dengan hidung mancung dan mata bulat khas pria barat. Dia adalah pria yang ada di rumah sakit tadi. Tapi untuk apa datang kemari? Aku bahkan tak mengenalnya. Om siapa? Tanyaku pelan dengan masih terisak. Saya Rafli. Saya adalah orang yang gak sengaja menyebabkan kematian kedua orang tuamu. Jawabnya dengan tatapan penuh sesal. Jadi, Om yang udah bikin ayah dan ibu meninggal, Om harus dipenjara. Aku langsung melotot padanya dan berkata kasar, karena dialah yang menyebabkan kedua orang tuaku tewas. Dia harus bertanggung jawab. Wait, saya bisa bertanggung jawab dengan menjamin hidup kamu. Tapi saya minta jangan penjarakan saya. Ini hanya sebuah kecelakaan, bukan disengaja. Saya juga sudah menjelaskan
dengan detail kecelakaan yang saya alami kepada polisi. Ini murni kecelakaan dan saya diminta untuk mendatangi kamu untuk meminta maaf dan meminta keputusan dari kamu. Dia seolah sangat takut. Maaf, Om pikir dengan Om minta maaf bisa mengembalikan kedua orang tuaku. Om udah bikin aku jadi anak yatim piatu. Sekarang aku hidup sendiri. Aku sangat marah dengan air mata yang kembali bercucuran. Aku tak kuasa menahan diri untuk tak marah padanya. Saya minta maaf dengan tulus. Apa yang bisa saya lakukan supaya kamu bisa memaafkan saya? Tanyanya bersungguh-sungguh. Aku cuma mau Om di penjara. Gak ada yang lain. Jawabku sengit. Kemudian aku masuk kembali ke dalam dan membanting pintu dengan keras. Aku sangat benci pria itu. Aku ingin membunuhnya jika aku bisa. Pria itu terus menggedor pintu, tapi aku tak peduli. Aku malah melemparkan barang-barang keras ke arah pintu, hingga menimbulkan suara yang keras, membuat pria itu menyerah dan pergi. Setelah pria itu pergi, aku kembali menangis, meringkuk di sudut ruangan. Kupikir semua akan berlalu begitu saja. Tapi seminggu kemudian, pria itu datang lagi. Aku juga kembali mengusirnya dengan hinaan dan cacian yang buruk padanya. Tapi dia tak pergi juga, dia malah terus bersikukuh untuk bertanggung jawab atas hidupku sebagai tanda permintaan maafnya. Dia mengunci tanganku dengan kedua tangannya saat aku hendak memukulnya. Sebelum ke episode selanjutnya, support dengan kritik dan sarannya tulis di komentar. Terima kasih. Hingga aku tak bisa berbuat oro-oro. Saya siap bertanggung jawab dan membiayai hidup kamu selamanya, asal kamu memaafkan saya. Ucapnya lagi, dengan tangannya yang masih mengunci tanganku. Apa yang Om mau? Tanyaku dengan nada tinggi. Saya cuma mau menebus kesalahan saya. Saya mohon jangan membuat saya sulit. Jawabnya kembali memohon. Aku dapat melihat ketulusan di matanya. Saya bisa membiayai kamu sepenuhnya. Kamu bisa tinggal di rumah saya jika kamu mau, tambahnya. Kalau begitu, Om nikahi aku. Pintaku menantang, matanya membulat seolah tak percaya jika aku akan memintanya menikahiku. Jangan bodoh, kamu masih anak sekolah. Mono mungkin saya menikahi bocah SMA seperti kamu. Lagian usia saya udah tua, gak pantas sama kamu. Pria itu menolak keras permintaanku. Lalu, aku harus hidup sendiri. Aku gak punya siapapun. Aku kecewa dengan penolakannya. Rupanya dia tak benar-benar serius meminta maaf padaku. Saya kan sudah bilang, kamu boleh tinggal di rumah saya, ucapnya lagi. Nggak mau, mono mungkin kita tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Tetap menolak untuk tinggal bersamanya jika tanpa ada ikatan pernikahan. Wih, tanyanya heran, karena Om laki dan aku perempuan. Kalau kita tinggal di rumah yang sama tanpa ikatan pernikahan itu akan jadi fitnah. Jawabku telak, tapi kita gak akan melakukan apapun. Kita juga akan tidur di kamar yang berbeda. Kamu pikir saya pria mesum? Hah, dia beralasan. Ya udah kalau Om gak mau, jangan harap bisa mendapatkan maaf dariku, pergi sono. Siap ojo di penjara. Aku mengusir dia dan menggancangnya, melepaskan tanganku darinya yang sudah terasa sakit. Dia kembali meraih tanganku,
Kali ini dia bersikap lebih lembut. Oke, Soyo akan nikahi kamu, tapi jangan tuntut Soyo, oke? Dia tampaknya benar-benar takut jika masuk bumi. Oke, pergi sono, jawabku singkat. Aku kembali mengusirnya. Ayo ikut Soyo, kamu tinggal di rumah Soyo hari ini juga. Dia kembali menarik tanganku dan membawaku masuk ke dalam mobilnya. Tapi kita belum menikah. Aku jadi geram. Kita akan menikah nanti malam di rumah Soyo, jawabnya. Tanpa basa-basi lagi, dia melajukan mobilnya menuju ke rumahnya. Aku hanya bisa pasrah, mungkin memang ini takdirku. Saat tiba di rumahnya yang besar, aku sangat terkejut. Karena dia pria yang kaya raya, rumahnya berlantai 2 dengan desain yang elegan. Di rumahnya tak ada siapapun, tak ada pembantu atau sopir, dia hidup sendiri. Dia membawaku masuk ke dalam rumah megahnya, menunjukkan kamar untukku dan mengizinkanku untuk beristirahat. Malamnya, dia benar-benar menikahiku secara sah. Aku telah menjadi istrinya baik di mata hukum ataupun agama. Malam pertama kami lalui dengan kesibukan masing-masing di kamar kami. Aku juga belum mengerti apapun tentang berumah tangga. Aku meminta dia menikahiku hanya karena aku harus tinggal di rumahnya. Aku tak mungkin tinggal bersama pria yang bukan suamiku. Terlebih lagi, aku tak punya sanak saudara yang bisa menampungku. Jadi mau tak mau aku harus menerima tawarannya untuk tinggal bersama. Itulah sepenggal kisah perjalanan hidupku. Bagaimana awalnya aku bisa menikah di usiaku yang masih belia dan statusku yang masih pelajar SMA. Aku dan Om Rafli telah hidup bersama selama hampir 3 bulan. Dia selalu memperlakukan aku dengan baik sejak awal menikah. Meski terkadang dia galak, tapi dia pria yang sangat baik terhadap wanita. Aku merasa nyaman bersamanya, hingga aku dapat melupakan kenangan pahit tentang kematian kedua orang tuaku akibat Om Rafli. Aku tak tahu seperti apa hubungan kami saat ini, tapi kurasa hubungan kami sudah seperti suami istri podo. Umumnya, dia mana kami saling mencintai satu sama lain. Hanya saja, aku dan dia belum pernah melakukan hubungan badan, karena Om Rafli sangat menahan diri untuk tak melakukannya padaku walau aku mengatakan aku telah siap. Dia bilang dia tak mau merusak masa depanku. Aku cukup bangga padanya karena dia benar-benar menjaga nafsunya agar tak menjamahku lebih dari sekedar memeluk dan mencium. Kluntang, ponselku berbunyi, tanda pesan chat masuk. Soyo udah sampai, maaf baru chat, soalnya Soyo baru bisa istirahat, isi pesan dari Om Rafli. Alhamdulillah, syukurlah Om, gak opo, Om sampai dengan selamat pun aku senang, balasku. Lagi opo sayang, belum tidur, tanyanya. Gak bisa tidur, gak ada Om yang bisa dipeluk, aku menggugahnya. Kan odo bantal guling, peluk ojo itu dulu sementara Soyo gak odo, balasnya. Bedodong, kalau Om kan bisa gerak, bisa peluk balik, tapi bantal guling gak bisa gerak, gak nyaman, hehehe, aku kembali menggugahnya. Nakal yo kamu. Soyo juga gak bisa tidur, gak odo kamu, gak odo yang nakalin Soyo, gak odo yang bilang, Om bawa pisang lagi, hohoho, balasnya dengan menyertakan emoji tertawa.
Yo ampun, aku jadi malu. Aku sering bilang Om Jason bawa pisang saat aku belum mengerti apa itu tongkat pusaka seorang pria. Ih, Om ingetnya yang jelek doang. Aku menyertakan emoji kesal. Hohoho, dia malah membalasnya dengan tawa. Dasar Om Rafli nyebelin. So, besok kamu pergi berkemahkan. Jangan lupa bawa makanannya, bawa selimut kecil yang saya beli beberapa waktu lalu. Bawa juga sweater biar kamu hangat di sono. Jangan sampai kamu kedinginan di hutan, Om Rafli berpesan padaku. Ah, suamiku ini memang perhatian sekali. Jangan lupa juga, gak boleh deket sama anak cowok, saya gak ikhlas. Pesan yang ini membuatku takut. Dia takut sekali aku akan dekat dengan murid laki, Bu. Dia sendiri sering dekat dengan Kak Vera di kantor. Dia pikir hanya dia yang boleh cemburu. Aku juga bisa. Iyo Om juga di situ. Jangan dekat sama Kak Vera yo. Awas ojo kalau sampai tidur bareng. Ingat sumpahku, pisang Om gak akan bangun kalau cogo. Aku mengingatkannya lagi tentang ancamanku sebelum dia pergi. Hohoho iyo sayang, saya akan jaga pisangnya buat kamu. Balas Om Rafli genit. Dia membuatku panas dingin. Hehehe, tapi aku suka suamiku ini. Dia dulu sangat cuek dan dingin, tapi sekarang dia suka bercanda. Perubahannya sungguh tak terduga. Sayang, kamu tidur besok kan pergi berkemah. Jangan sampai kesiangan, Om Rafli mengingatkanku. Iya Om, aku tidur duluan yo. Aku berpamitan. Iya, jangan lupa pakai celana panjang tidurnya. Takut odo jin tergoda. Hohoho, lagi dia bercanda. Iya, balasku. Kemudian tak ada balasan lagi. Aku meletakkan ponselku dan tidur. Karena besok aku harus bersiap ke perkemahan. Jangan sampai aku bangun kesiangan. Keesokan harinya, aku terbangun pukul jam 6.02 esok. Karena aku menyalakan alarm sebelum tidur, berjogo-jogo agar tak bangun kesiangan. Aku segera mandi dan berpakaian, meletakkan barang yang harus kubawa di teras rumah. Beruntung karena aku sudah menyiapkan semuanya tadi malam, jadinya aku bisa lebih santai. Aku harus pergi ke sekolah dulu untuk berkumpul sebelum pergi ke perkemahan. Setelah mengunci pintu, aku berjalan keluar gerbang, menunggu taksi yang lewat. Sebuah taksi menghampiri dan berhenti di depanku. Aku segera memasukkan barangku dan pergi ke sekolah. Jarak rumah Om Rafli dan sekolah tak begitu jauh, sehingga aku bisa sampai dengan cepat. Sesampainya di sekolah, temanku sudah menunggu. Tentu saja dengan barang bawaan mereka, aku bergabung bersama mereka menunggu bus yang disewa untuk perjalanan kami. So, kamu bawa apa ojo? Kok banyak banget? Tanya Imelda yang memperhatikan barang bawaanku sejak tadi. Camilan sih, tapi bawanya banyak. Biar bisa bagi sama kalian. Jawabku jujur, memang isinya kebanyakan camilan sih. Yo ampun, kamu takut kelaparan yo? Timpal Zulaika. Hehehe, aku cengil. Hai so, bawaan kamu banyak banget, boleh bantu bawain? Tawar Rio padaku. Enggak usah, aku bisa bawa sendiri kok. Isinya cuma camilan doang, gak berat. Aku menolak tawarannya. Memangnya gak ribet bawa 2 tas begitu? Tanya Rio.
Iya sih, aku memang kesulitan membawa 2 tas sekaligus, terlebih lagi yang satunya berisi pakaian dan selimut untuk di sono. Rio mengambil tas yang paling berat dan menggendongnya di punggung. Makasih Ri, ucapku senang dalam hati. Sama, jawab Rio tersenyum manis. Rio kembali ke kumpulan anak-anak lelaki, menunggu bus dengan teman-temannya. Anita, ekem-ekem nih sama Rio, goda Imelda padaku. Ih opo sih, enggak kok, kita cuma teman. Aku menyangka aku dan Rio hanya teman sojo tak lebih. Alah, malu kucing nih Nita. Zulaika kali ini yang menggodaku. Ih, udah jangan bahas itu, malu tahu. Aku merengek meminta mereka untuk tak menggodaku. Aku dan Rio memang sangat dekat. Rio tak jarang mengantarkan aku ke tempat ekskul, tapi aku tak pernah bilang apapun podo Om Rafli. Aku takut dia marah karena cemburu. Aku sebenarnya suka podo Rio, karena dia lelaki yang baik, dia juga sering membantuku. Aku dilema antara Rio dan Om Rafli. Aku mencintai Om Rafli, tapi aku juga suka podo Rio, aku tak bisa memungkiri itu. Aku tak pernah mengatakan apapun podo Om Rafli tentang dengan siapa aku dekat dan sedekat opo. Aku tak mau membuat Om Rafli yang baik kecewa padaku. Apalagi dia begitu menyayangiku dan menjaga kesucianku tanpa berani menjamahnya sebelum aku. Banyak banget, boleh bantu bawain, tawar Rio padaku. Gak usah, aku bisa bawa sendiri kok, isinya cuma camilan doang, gak berat. Aku menolak tawarannya. Memangnya gak ribet bawa 2 tas begitu? Tanya Rio. Iya sih, aku memang kesulitan membawa 2 tas sekaligus. Terlebih lagi yang satunya berisi pakaian dan selimut untuk di sana. Rio mengambil tas yang paling berat dan menggendongnya di punggung. Makasih Ri, ucapku senang dalam hati. Sama-sama, jawab Rio tersenyum manis. Rio kembali ke kumpulan anak-anak lelaki, menunggu bus dengan teman-temannya. Anita, I am Evim nih sama Rio, goda Imelda padaku. Apa sih? Enggak kok, kita cuma teman. Aku menyangkal aku dan Rio hanya teman saja, tak lebih. Alah, malu kucing nih Risa. Sulaiha kali ini yang menggodaku. Udah jangan bahas itu. Malu tahu. Aku merengek meminta mereka untuk tak menggodaku. Aku dan Rio memang sangat dekat. Rio tak jarang mengantarkan aku ke tempat ekskul, tapi aku tak pernah bilang apapun pada Om Rafli. Aku takut dia marah karena cemburu. Aku sebenarnya suka pada Rio karena dia lelaki yang baik. Dia juga sering membantuku. Aku dilema antara Rio dan Om Rafli. Aku mencintai Om Rafli, tapi aku juga suka pada Rio. Aku tak bisa memungkiri itu. Aku tak pernah mengatakan apapun pada Om Rafli tentang dengan siapa aku dekat dan sedekat apa. Aku tak mau membuat Om Rafli yang baik kecewa padaku. Apalagi dia begitu menyayangiku dan menjaga kesucianku tanpa berani menjamahnya. Sebelum aku benar-benar lulus sekolah, bus pun tiba. Guru olahraga dan 3 guru lainnya yang menjadi pengawas kami meminta siswi perempuan untuk naik terlebih dahulu. Barulah siswa lelaki menyusul. Tempat duduk kami terpisah antara laki-laki dan perempuan agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Sekitar 30 siswa-siswi yang ikut dalam perkemahan ini. Di antaranya 17 siswi dan 13 siswa
Semuanya teman sekelasku, karena kelas lainnya akan mengadakan perkemahan minggu selanjutnya. Aku duduk dengan Imelda dan Zulaiha. Mereka sahabatku sejak aku masuk di sekolah baruku. Mereka juga tak tahu jika aku sudah menikah. Tentu saja, mana mungkin aku jujur. Siswi duduk di kursi belakang, sedangkan siswa duduk di kursi depan, dan guru pengawas duduk di antara kami. Perjalanan yang akan kami tempuh cukup jauh, membutuhkan waktu sekitar 4/5 jam. Tempat yang kami tuju adalah hutan yang jauh dari pemukiman, tapi di sana terdapat sungai yang dialiri air bersih, sehingga kami bisa mandi dan memasak air di sana nantinya. Aku jadi tak sabar ingin segera sampai. Kelontang ponselku berbunyi. Sang, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Om Rafli mengirimiku chat dengan emoji hati. Ah, Om Rafli memang sangat romantis. Selain tampan dan kaya, dia juga sangat baik. Aku beruntung karena dia mau menikahiku. Kini hidupku benar-benar terjamin bersamanya. Iya Om, nanti aku chat lagi ya. Aku ngantuk, mau tidur selama perjalanan. Pintaku. Iya, jangan lupa kabarin kalau udah sampai. Jangan bikin saya cemas balasnya. Aku mengirimkan jempol padanya sebagai balasan. Aku mematikan daya ponselku, karena di sana tak akan bisa mengisi dayanya. Aku harus menghematnya hingga pulang nanti. Aku menguap beberapa kali, melihat dua temanku tertidur di kiri dan kananku. Aku pun ikut tertidur. Tengah hari, kami telah sampai di tempat perkemahan. Kami turun dari bus dengan membawa barang-barang kami. Kulihat keindahan hutan yang akan kami jadikan tempat berkemah. Memang berada di tengah hutan, namun tak begitu rimba. Masih termasuk hutan yang tidak menyeramkan menurutku, karena tak begitu jauh dari jalan yang kami lalui ini. Guru pengawas memimpin kami untuk masuk ke hutan. Anak perempuan berjalan lebih dulu di belakang guru olahraga, sedangkan anak laki-laki berjalan di belakang bersama dua guru lainnya. Sepanjang jalan menuju area perkemahan, aku melihat pemandangan hutan yang rindang, dengan pepohonan yang tinggi dan berdaun lebat. Hari sudah sangat siang, terik matahari masih dapat masuk ke dalam hutan melalui celah pepohonan. Kami terus berjalan bersamaan agar tak ada yang hilang. Sekitar 200 meter berjalan, kami sampai di tengah hutan yang terang. Pepohonan rindang hanya tumbuh di setiap sisinya saja, sementara di tengah-tengah, seperti lapangan bola yang hanya ada tanah. Juga beberapa bekas kemping kelompok lain. Lapangannya sangat luas, muat untuk menampung 5-10 tenda ukuran besar. Anak-anak, sekarang kita berada di hutan yang jauh dari pemukiman warga. Di sini nggak ada rumah, nggak ada warung, atau sejenisnya. Kita benar-benar akan hidup apa adanya di dalam hutan. Selama 3 hari, selama hidup di alam bebas, kita hanya akan mengandalkan makanan dan minuman yang kita bawa dari rumah. Untuk ke toilet dan mandi menggunakan air jernih di sungai yang terletak di bawah tempat ini. Jaraknya hanya 100 meter, jadi nggak terlalu jauh. Bapak minta untuk kalian yang mau ke sungai, jangan pergi sendiri, tapi harus dengan teman. Tentu saja dengan teman sesama jenis ya. Jangan ada yang nakal dengan pergi bersama yang beda jenis. Bapak akan hukum kalian nyebur ke sungai kalau terjadi Pak Rendra. Guru olahraga di sekolahku menjelaskan dengan sedikit bercanda. Kami semua tertawa mendengar candaannya. Dia guru muda yang berparas, cukup tampan.
Usianya sekitar 35 tahun, lebih tua dari Om Jason. Sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Dia termasuk guru favorit di sekolah kami. Karena selain tampan dan gagah, Pak Rendra juga humoris. Dia tak jarang membuat kami tertawa saat mengajari kami berolahraga. Guru pendamping yang kedua adalah Bu Jovanka. Dia adalah guru fisika, termasuk guru killer yang kami takuti. Meskipun wajahnya cantik, dia itu sangat galak dan tegas, membuat muridnya patuh saat pelajarannya berlangsung. Berbeda dari saat mengajar, saat di luar pelajaran Bu Jovanka sangat ramah dan baik.